Halo, apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita bersyukur hari ini kita kembali lagi dapat belajar bersama-sama sekalipun masih kita laksanakan secara online dan materinya pun Pak Guru kirim melalui video pembelajaran ini. Untuk itu Pak Guru berharap anak-anak juga sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu, berdoa sebelum menyimak materi ini, dan kita langsung saja masuk pada materi kita hari ini. Materi kita sudah sampai pada tema 4, subtema 2, dan pembelajaran 1, 2, dan 3. Baik anak-anak, kita akan membahas materi kita. Setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja menghasilkan barang, misalkan petani menghasilkan padi dan jagung dari hasil bercocok tanam mereka. Ada pula pekerjaan yang menghasilkan jasa yang diperlukan masyarakat. Orang yang bekerja menghasilkan jasa ini biasanya memiliki keahlian khusus. Mereka punya keahlian ya, contohnya dokter, memiliki keahlian dalam bidang kesehatan. Nah, kita akan menilai kejadian yang terdapat dalam cerita. Nah, cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Nah, dalam suatu cerita, kita juga dapat mengetahui tokoh, peristiwa-peristiwa, serta amanat yang ada dalam cerita. Nah, menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Kita akan lihat apa dampaknya. Nah, di Indonesia ada petani yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk bertani. Ada pula yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Dampak penggunaan peralatan pertanian modern terhadap lingkungan yaitu terjadinya pencemaran udara dan lingkungan. Tentu anak-anak dengan perkembangan teknologi, ya, dengan perkembangan ilmu pendidikan, ya, dulu masyarakat itu bertani menggunakan tenaga manual, istilahnya. Mereka bekerja membersihkan padi hingga sampai panen itu menggunakan tenaga manusia, ya, tenaga mereka sendiri. Tetapi sekarang mereka juga sudah dibantu oleh alat-alat yang mempermudah pekerjaan mereka. Anak-anak bisa perhatikan ketika di sawah itu banyak masyarakat menggunakan traktor. Nah, inilah dengan perkembangan teknologi ini sebenarnya sangat membantu masyarakat, membantu petani, tetapi ada dampak juga. Dampak ini merupakan dampak yang negatif juga bagi pencemaran udara dan lingkungan dari alat-alat elektronik yang digunakan. Nah, kemudian kita lihat di sini perbandingan petani tradisional dan petani modern dalam bentuk diagram Venn. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, masyarakat tradisional dengan masyarakat modern sekarang. Dulu, ya, kita lihat masyarakat tradisional itu menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah. Ya, kita lihat biasanya masyarakat menggunakan kerbau, ya, dan ada beberapa hewan yang lain. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, ya, masyarakat petani modern itu memakai traktor untuk membajak sawah, bukan lagi hewan, ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Contohnya, masyarakat tradisional menggunakan tenaga kerja untuk orang menanam padi. Ya. Kemudian untuk masyarakat modern sekarang mereka memakai mesin tanam padi, ya, untuk menanam padi, bukan lagi menggunakan tenaga orang atau mendapatkan bantuan dari petani-petani lain untuk menanam padi.
Kemudian petani tradisional juga menggunakan sabit, ya. Dan ada orang yang memanen padi, artinya mereka menggunakan sabit untuk panen padi. Tapi sekarang sudah tidak, ya. Masih ada petani tradisional yang menggunakan seperti itu. Tapi ada petani modern sekarang, ya. Mereka memakai mesin untuk memanen padi. Kemudian mereka menggunakan pupuk dari hewan, itu masyarakat tradisional. Nah, kalau masyarakat modern menggunakan obat kimia, nah ini perbedaannya. Menggunakan tumbukan untuk memisahkan padi dari kulitnya. Jadi kalau petani tradisional mereka tumbuk-tumbuk dulu padinya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Tetapi kalau petani modern sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Ya, mereka menggunakan mesin untuk mengupas padi dari kulitnya hingga menjadi beras. Jadi itu beberapa perbedaan, ya, yang kita bandingkan zaman dahulu petani tradisional dengan zaman sekarang petani modern. Ya, ada perbedaan yang begitu mencolok. Dari perbedaan ini juga ada dampak positif dan negatifnya yang perlu anak-anak ketahui. Seperti tadi, ketika menggunakan mesin, masyarakat modern menggunakan mesin, ya ada juga dampaknya, yaitu pencemaran udara. Seperti itu, ya. Kemudian, ya, mari kita dapat membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti yang Pak Guru dapat menjelaskan dalam pertemuan kita sebelumnya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Nah, kita lihat, produksi ini menghasilkan barang, ya. Kemudian distribusi ini menyalurkan barang. Dan konsumsi menggunakan barang. Menghasilkan barang ini misalnya di pabrik-pabrik. Kemudian menyalurkan barang ini adalah orang-orang yang mereka mengambil barang di pabrik kemudian menjual kepada masyarakat. Ya, ini yang mereka menyalurkan, ya, disebut distribusi. Nah, kemudian kita yang menggunakan barang itu disebut konsumsi, ya. Nah, kegiatan ekonomi tersebut dilakukan pada suatu barang yang kita gunakan sehari-hari, misalnya padi, yang proses penyaluran padi dari petani hingga menjadi beras yang siap diolah menjadi nasi. Nah, inilah prosesnya. Ya, petani di sini sebagai produsen, ya, mulai proses mereka menanam padi hingga mereka panen dan mereka kemudian menjualnya kepada toko-toko besar. Nah, dari toko-toko dijuallah kepada pedagang-pedagang kaki lima, masyarakat-masyarakat yang membuka toko, ya, mereka kemudian menjual kepada masyarakat. Nah, disinilah kemudian kita memasak beras itu menjadi nasi. Itu adalah skema penyaluran beras dari produsen, petani hingga ke konsumen, yang kita sebagai konsumen yang kita dapat menikmati beras setiap hari. Nah, kegiatan jual beli bukan hanya berupa barang, tetapi ada pula yang berupa jasa. Jenis pekerjaan mereka pun bermacam-macam. Ada yang menghasilkan barang dan ada pula yang menghasilkan jasa. Kita perhatikan pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan sesuatu berupa barang yang merupakan kebutuhan masyarakat, contohnya penjual makanan, petani, peternak, pengrajin, dan nelayan. Itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, seorang guru, dokter, tukang cukur rambut, petugas kebersihan, dan petugas rumah sakit. Nah, mereka semua ini, profesi-profesi ini adalah pekerjaan di bidang jasa. Baik anak-anak, kita perhatikan materi berikut, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kita melihat di sini tentang makna sila kedua Pancasila. Nah, semua jenis pekerjaan baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, jangan pernah beranggapan bahwa suatu pekerjaan lebih baik dibandingkan pekerjaan yang lain. Nah, tidak boleh membeda-bedakan jenis pekerjaan sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Yaitu, ya,
kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Adil dan beradab. Pak Guru tekankan sekali lagi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lihat apa makna daripada simbol sila kedua Pancasila. Makna simbol sila kedua yaitu mata rantai segi 4, melambangkan laki-laki. Ya. Jadi anak-anak bisa lihat gambar ini. Ya, rantai ini ada dua jenis ya, ada yang bulat dan ada yang segi 4. Nah, yang segi 4 itu melambangkan laki-laki. Dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan antara manusia yang harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Oke. Itu adalah makna simbol sila kedua. Nah, sila kedua Pancasila itu mempunyai makna sebagai berikut. Kita lihat. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Jadi manusia adalah makhluk yang paling mulia dari antara beberapa makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ya. Jadi semua bangsa punya hak ya, hak merdeka. Kita harus mengakui itu. Kemudian mengutamakan kebenaran dan keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus mengutamakan kebenaran dan keadilan. Dan wujud pengamalan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Ya. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban manusia. Ini penting ya. Tidak boleh ada yang merasa derajatnya lebih tinggi di atas masyarakat yang lain. Tidak boleh ada yang merasa haknya yang harus diutamakan di antara masyarakat yang lain. Tuh. Kemudian saling menyayangi sesama manusia. Kita tahu bahwa semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Terutama di dalam kekristenan, Tuhan Yesus mengajarkan kasih kepada kita. Jadi tidak ada alasan lain, kita harus mengasihi sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Perlu dalam kehidupan bermasyarakat itu kita harus memiliki sikap tenggang rasa, menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini penting sekali. Contohnya kemarin anak-anak ya, yang telah memberikan sumbangan kepada temannya yang lagi berduka di sekolah, itu merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia. Itu adalah contoh ya, kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan, kemudian mengembangkan sikap saling menghormati serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Ya, contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Selain kegiatan yang dilakukan oleh petani, kegiatan pengolahan sumber daya alam lain yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kegiatan pembuatan kertas. Ini kita harus membatasi penggunaan sumber daya alam. Ya. Kemudian kertas merupakan media yang sangat penting untuk membuat buku tulis, buku pelajaran, buku gambar, koran, majalah, kertas, kemudian amplop, dan lain-lain. Nah, semua itu adalah bagian dari keseharian masyarakat yang tidak bisa terlepaskan. Namun kita harus sadar bahwa itu adalah sumber daya alam. Penggunaannya harus kita batasi. Ya. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kertas. Kita sekolah, kita di lingkungan masyarakat pun ada kegiatan-kegiatan sosial membutuhkan kertas dan lain-lain. Ya. Tapi kita harus bijaksana dalam menggunakan kertas itu. Nah, ini adalah proses pembuatan kertas, mulai dari kayu, ya diproses di mesin, kemudian hingga menghasilkan kertas. Nah, anak-anak perhatikan, industri merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan manusia. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam dilakukan agar kita dapat terus memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Selain itu, kita juga melakukannya untuk melestarikan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Misalnya menjaga hutan,
berarti kita juga turut menjaga kelestarian makhluk